Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 22 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Untuk memahami sabda Tuhan Yesus ini, maka kita harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari para gembala Israel pada zaman Yesus. Bagi orang Israel, menggembalakan domba adalah pekerjaan yang sangat familiar. Pekerjaan itu tidak hanya dilakukan oleh pria, tetapi juga wanita. Bahkan anak-anak pun ikut menggembalakan kawanan ternak mereka. Seorang gembala pasti memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dari tempat yang lain. Seorang gembala
juga pasti membawa kawanan dombanya keluar ke rumput yang hijau. Ia harus melindungi kawanan domba itu dan membawa kembali domba-domba itu pulang ke kandangnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada masa itu para gembala bersama kawanan ternak mereka biasanya juga kadang mengembara jauh dari pemukiman mereka. Dalam pengembaraan yang jauh itu, mereka mempunyai kandang bersama yang menjadi tempat mengumpulkan domba-domba mereka pada waktu malam. Anehnya, walaupun kandang-kandang itu, kandang-kandang yang sama dipakai bersama, domba-domba mereka tahu siapa gembala mereka masing-masing. Kandang yang dimaksud adalah sebidang tanah yang cukup luas, dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari batu-batu yang ditumpuk. Dari dinding tumpukan batu itu, mereka membuat celah dan kemudian diberi pintu. Pintu itulah merupakan akses satu-satunya para gembala dan kawanan ternak mereka keluar dan masuk ke dalam kandang. Ketika para gembala itu tidur, selalu ada orang yang ditugasi untuk menjaga pintu itu dari orang yang berniat jahat ataupun binatang buas yang mengincar domba-domba mereka. Kiasan pintu kandang seperti inilah yang dipakai Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu yang harus dilewati oleh setiap gembala yang sesungguhnya. Pintu yang menghubungkan para domba dan gembala menuju padang rumput dengan mata air yang berlimpah. Mereka tidak akan bisa masuk atau keluar dari kandang jika tidak melewati pintu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hanyalah manusia biasa yang tidak dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup kita dengan kuasa dan kemampuan kita sendiri. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan dapat menjamin kebahagiaan yang seutuhnya, baik selama kita hidup di dunia ini, maupun ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menjamin keselamatan sejati dalam hidup dan mati kita. Sebab Ia adalah pintu keselamatan. Ia datang supaya setiap kita yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, hendaknya kita harus berusaha mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai gembala kita yang akan menuntun kita pada jalan yang benar, jalan keselamatan. Kita harus berusaha berani
meluangkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk ada bersama Tuhan, mendengarkan Dia, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dialah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan siap menuntun kita kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, ada begitu banyak tawaran duniawi yang sungguh nikmat, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Yesus. Hanya dalam Yesus kita diselamatkan. Mari datang pada Tuhan dan tetap teguh dalam iman kita akan Yesus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.